Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di dalam pembelajaran matematika dan fisika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi operasi hitung pada bilangan pecahan. Materi ini merupakan materi yang dipelajari di kelas 4, 5, 6. Bahkan di kelas 7 SMP pun masih mempelajari tentang materi operasi hitung pada bilangan pecahan. Tentunya dengan tingkat soal yang berbeda-beda sesuai dengan jenjang kelas yang bersangkutan. Sebelum masuk dalam materi operasi hitung pada bilangan pecahan, adik-adik sebaiknya sudah harus menguasai beberapa materi prasyarat sebelum masuk dalam materi pada operasi hitung. Jadi adik-adik sudah harus bisa menyederhanakan sebuah pecahan, kemudian sudah harus bisa mencari KPK dan FPB antara dua buah bilangan atau antara beberapa buah bilangan. Kemudian juga adik-adik sudah harus bisa mengubah pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, atau sebaliknya bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi sebuah pecahan biasa. Ya, karena dengan penguasaan beberapa materi prasyarat tadi, maka pembelajaran tentang operasi hitung yang meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan itu akan bisa menjadi lebih mudah. Ya, saya harap bahwa adik-adik sekarang ini sudah menguasai beberapa materi prasyarat tadi, sehingga kita sudah bisa langsung saja memulai pembelajaran kali ini tentang operasi hitung. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan, dan nanti pada bagian berikutnya kita akan lanjutkan dengan operasi perkalian dan pembagian pecahan. Ya, mari kita langsung masuk saja ke pembelajaran kali ini. Kita tuliskan dulu judulnya ya. Ini operasi hitung pecahan. Ya, ini misalnya kita kerjakan dulu soal yang masih dalam tahap sederhana. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Ya, jadi misalnya ini ada pecahan 1/5 ditambah 3/5. Ya, untuk contoh soal yang nomor 1 ini kita lihat bahwa soalnya dalam keadaan penyebut yang sudah sama. Jadi yang dimaksud dengan penyebut itu adalah bilangan pada bagian bawah ini. Ya, ini jadi pecahan yang berpenyebut 5. Kemudian yang di atas ini dinamakan pembilang. Jadi untuk pecahan 1/5 ini pembilangnya 1, kemudian penyebutnya 5. Dan pecahan yang satunya ini pembilangnya 3 dan bagian bawah ini penyebutnya 5. Ya, yang perlu diperhatikan dalam operasi penjumlahan pecahan itu syaratnya penyebutnya harus sudah dalam keadaan sama. Jadi apabila penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bagian pembilang saja ya. Jadi kalau dia 1/5 ditambah 3/5, ini penyebutnya 5 sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya, 1 tambah 3 ini jadi 4. Kemudian penyebutnya ini tetap 5 ya. Ya, jadi 1/5 ini ditambah dengan 3/5, ini hasilnya adalah 4/5. Ya, kemudian nomor 2 misalnya 1/4 ditambah 3/4. Ini kita lihat, ini juga penyebutnya sudah dalam keadaan sama ya, dalam penyebut 4. Sehingga kita untuk soal nomor 2 ini tinggal menjumlahkan saja bagian pembilang, 1 tambah 3 ini jadinya 4. Kemudian ini penyebutnya tetap ya. Jadi kita dapat bentuk 4/4. Ya, karena ini 4/4 ini bisa terbagi ya. Jadi 4 bagi 4 itu nilainya adalah 1 ya. Ini 1. Sehingga hasilnya untuk operasi 1/4 tambah 3/4 itu jawabannya adalah 1. Ya. Jadi tidak selamanya nanti operasinya dua buah pecahan itu akan menghasilkan bilangan yang berbentuk pecahan juga. Jadi kalau dia bisa terbagi bagian pembilang dan penyebutnya, ini bisa saja hasil operasinya dalam bentuk bilangan bulat. Ya, sekarang bagaimana seandainya
penyebut yang dijumlahkan itu berbeda. Jadi operasi dua buah pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi misalnya 2/3 ini akan kita jumlahkan dengan 4/5, gitu ya. Ya, ini pecahan 2/3 ini nilai penyebutnya adalah 3. Kemudian untuk pecahan 4/5 nilai penyebutnya 5. Sehingga ini dalam keadaan penyebut yang berbeda. Ya, syarat untuk bisa menjumlahkan sebuah pecahan itu, dua buah pecahan atau lebih, itu kita harus menyamakan dulu bagian penyebutnya. Ya, kalau pada contoh nomor 1, 2 ini kan dalam keadaan penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal menjumlahkan bagian atasnya atau bagian pembilangnya. Tetapi untuk soal nomor 3 ini kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 5 ya. Ini kita cari KPK-nya. 3 dan 5 itu nilai KPK-nya adalah 15 ya. Atau cari bilangan yang terkecil yang habis membagi 3 dan 5. Bilangannya adalah 15 ya. Jadi kita tuliskan sini 15. Nah, ini 15 bagi 3 dapatnya 5, kemudian 15 bagi 5 bisa dapatnya 3 ya. Jadi kita memakai penyebut 15, bilangan terkecil yang bisa habis dibagi dengan 3 sekaligus 5. Ya, selanjutnya kita akan mencari pecahan yang senilai. Jadi 2/3 ini sama dengan berapa per 15. Jadi ini ke sini sama ya. Kita mencari pecahan yang senilai 2/3, tapi kita tulis itu hasilnya harus di dalam penyebut 15. Ya, caranya kita setelah mendapatkan nilai penyebutnya, ini kita bagikan 15 bagi 3 itu dapatnya 5. Selanjutnya kita kalikan ke atas. 5 kali 2 ini dapatnya 10 ya. Ya, selanjutnya yang ini, jadi 4/5 ini akan diubah dalam penyebut berapa per 15. Ini ke sini. Jadi tadi 2/3 itu sama saja dengan pecahan atau senilai dengan pecahan 10/15 ya. Sekarang kita akan mencari pecahan dari yang senilai dengan 4/5, tetapi dia dalam penyebut 15. Ya, caranya ini kita bagi ke sini, 15 bagi 5, 3. 3, kemudian kita kalikan ke atas, 3 kali 4, 12 ya. Tuliskan di sini, sehingga kita akan dapatkan penjumlahan dua buah pecahan yang berpenyebut sama. Jadi ini 10/15 ditambah dengan 12/15. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 10 tambah 12 ini hasilnya 22/15. Ya, ini pecahan 22/15. Kita melihat bahwa bagian pembilang itu lebih dari bagian penyebut ya. Ini 22 itu lebih dari 15. Sehingga untuk pecahan ini, pecahan biasanya ini kita bisa rubah dia ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi apabila bagian pembilang lebih besar daripada bagian penyebut, maka pecahan tersebut bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana ya? Kita tinggal membagi saja ini. Kita bagi saja. Ini pembagian kurung seperti ini. Ya, ini sekaligus cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Kita bagi saja ini 22 bagi 15 ya. Ya, jadi 22 bagi 15 ini dapatnya 1. 1 kali 15, 15. Ya, kemudian kita kurang. Ini 2 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1 jadinya 12 kurang 7, kurang 5 dapatnya 7. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan untuk 22 bagi 15 itu hasilnya adalah 1. Ini sisanya 7/15. Gitu ya. Jadi pecahan 22/15 itu senilai dengan pecahan campuran 1/7/15. Jadi kita tuliskan hasil baginya dulu ini, kemudian sisanya 7, penyebutnya 15 ini tetap.
Ya, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya. Untuk 2/3 ditambah 4/5 itu hasilnya adalah 1/7/15. Ya, selanjutnya kita masuk di contoh nomor 4. Misalnya kita punya pecahan 3/5 ditambah dengan 1/2/3. Ya, ini 3/5 ini adalah pecahan biasa ya. 3/5, kemudian ini ditambah dengan 1/2/3, ini bentuk pecahan campuran. Ya, untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, ini kita bisa merubah. Ya, satunya pecahan biasa, satunya pecahan campuran. Kita bisa merubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, perhatikan kita tuliskan dulu 3/5. Ini tidak berubah ya, sebab ini sudah dalam keadaan pecahan biasa. Kemudian kita jumlahkan. Ya, cara merubah untuk pecahan campuran ke pecahan biasa, ini penyebutnya kita kalikan ke depan, ke bilangan di depan. Ini 3 dikali 1 ya. Ini 3 dikali 1, 3. Kemudian kita jumlahkan dengan yang di atas. 3 tambah 2, 5. Sehingga nilai pecahan campuran ini itu sama saja dengan 5/3 ya. 5/3. Jadi caranya untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ini bagian penyebutnya kita kalikan ke depan, bilangan depan. 3 kali 1, 3. Kemudian jumlahkan dengan yang di atas. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Ya, penyebutnya tetap 3. Ya, selanjutnya kita tinggal menyamakan penyebutnya lagi. Jadi ini tadi sama dengan ini, kemudian ini tetap ya, 3/5, 3/5. Jadi sekarang kita tinggal menyamakan penyebutnya. Sama seperti yang tadi, kita memiliki bilangan 5 dan 3, maka nilai KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 3/5 tapi dalam penyebut 15. Ya, caranya seperti tadi, kita bagikan ini 15 bagi 5, dapatnya 3. Kalikan ke atas, 3 kali 3 nilainya 9 ya, sini. Kemudian bagian bawah, ini 15 bagi 3 dapatnya 5. Kemudian dikalikan ke atas, 5 kali 5, ini dapatnya 25. Sehingga pecahannya sudah dalam keadaan berpenyebut sama. Kita tinggal menjumlah bagian pembilangnya. 9 tambah 25 itu nilainya 34. Penyebutnya tetap ya. Ya, sehingga untuk nomor 4 ini kita dapatkan 3/5 ditambah 1/2/3, itu hasilnya adalah 34/15. Ya, sama seperti keadaan yang tadi, karena ini bagian pembilangnya lebih dari bagian penyebut, maka ini kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita bagikan lagi ini 34 ya, kita bagi dengan 15. Ini dapatnya 2 ya. 2 kali 15 30. Selanjutnya kurangkan, ini turunnya 4 ya. Nah, kita dapatkan sekarang hasil akhirnya dalam bentuk pecahan campuran itu adalah 2. Kita tulis hasil baginya dulu 2, kemudian sisanya 4. Penyebutnya tetap 15. Ya, jadi hasilnya adalah 24/15. Ya, lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalnya contoh soal nomor 5. Kita akan menjumlahkan 2 buah pecahan yang terdiri dari pecahan campuran. Misalnya 1/2/3 ini ditambah dengan 3/5/6. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, ini kita bisa kerjakan dia dalam 2 cara. Yang pertama, kita bisa merubah bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, kita pakai cara pertama dulu ya. Kita rubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi caranya seperti tadi, kita kalikan ini ke depan. 3 kali 1, 3. Kemudian tambah 2, 5. Ini jadinya 5/3. Ditambah, ini kalikan ke depan.
6 kali 3 18, 18 tambah 5 23, ini tetap penyebutnya 6, gitu ya. Jadi pecahan 1/2/3 ini sama dengan 5/3, hanya dalam penyebut yang berbeda. Dan bentuknya juga berbeda ya. Satu ini pecahan campuran dan satunya lagi dalam bentuk pecahan biasa. Dan pecahan 3/5/6 ini sama saja dengan pecahan 23/6. Ya, selanjutnya kita tinggal menyamakan penyebutnya. Ini kita samakan penyebutnya. KPK dari bilangan 3 dan 6 itu adalah 6. Atau bilangan terkecil, KPK itu adalah bilangan terkecil yang habis membagi bilangan 3 dan 6 ya. Jadi kita punya KPK bilangan 6, kita tuliskan di situ. Kita akan mencari pecahan 5/3 sama dengan berapa per 6. Kemudian 23/6 sama dengan berapa per 6. Ya, ini 6 bahagi 3, caranya begitu ya. 6 ini bagikan ke penyebut yang ini, 6 bagi 3 2. Kemudian kalian ke atas, 2 kali 5 10. Sehingga kita dapatkan di sini nilai 10/6 itu setara dengan atau senilai dengan 5/3. Nah, selanjutnya karena ini penyebutnya 6 sama ya. 6 bagi 6 1, 1 kali 23 23. Ini teruskan sini saja. Ya, selanjutnya kita /tinggal menjumlahkan karena ini sudah dalam keadaan sama nilai penyebutnya. Kita tinggal menjumlahkan 10 tambah 23. Ini 33/6. Ya. Oke, ini juga sama dengan konsep yang pertama karena di atas lebih dari yang di bawah atau pembilangnya lebih dari penyebutnya. Maka kita bisa merubah pecahan biasa 33/6 ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya seperti tadi, kita lakukan pembagian lagi. Ini 33 kita bagi dengan 6 ya. Ini dapat 5 ya, 33 bagi 6. Kemudian 5 kali 6 30. Kita kurangkan 3 ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan pecahan 5. Ini hasil baginya 5, sisanya 3. 3 per penyebutnya tetap 6 ya. Ya, kita lihat kita dapatkan sekarang pecahan campuran yang senilai dengan 33/6 adalah pecahan 5/3/6. Nah, perhatikan untuk bentuk 3/6 ini adalah bentuk yang bisa ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Jadi kita lihat ini 3/6 ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi dalam di awal tadi saya sudah katakan bahwa adik-adik sudah harus bisa menguasai bagaimana menyederhanakan sebuah pecahan. Ya, kalau pecahan itu bisa disederhanakan berarti pecahan itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. Untuk bagian pembilang dan penyebut. Jadi sekali lagi sebuah pecahan itu bisa disederhanakan apabila bagian pembilang dan bagian penyebutnya itu bisa dibagi dengan sebuah bilangan yang sama. Ya, misalnya ini 3/6. Ini kita bisa sederhanakan karena kita bisa membagi 3 di atas ini, sekaligus juga 6 ini kita bisa bagi dengan 3 ya. Sehingga ini jadinya 3, ini kalau kita bagi 3 jadi 1. Kemudian yang di bawah ini 6 kalau kita bagi 3 jadi 2 ya. Sehingga ini nilai pecahan 5/3/6 itu senilai dengan 5 1/2. Ya, ini yang lebih sederhana ya untuk pecahannya karena ini berpenyebut 2 dan di atas itu adalah penyebut 6. Jadi sekali lagi kalau misalnya ini tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi, misalnya tadi hasilnya ini 5/6, maka ini tetap dalam keadaan 5/6 bagian pecahannya ini karena tidak ada bilangan yang bisa membagi dari 5 sekaligus membagi 6. Ya, kita dapatkan jawaban yang paling sederhana untuk soal ini. 1/2/3 ditambah dengan 3/5/6 itu kita dapatkan jawaban 5/1/2. Ya, kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya bagaimana kalau sebuah bilangan bulat ini misalnya 2 ditambah 3 1/4 ya.
Ya, ini misalnya seperti ini. 2 ditambah 31/4. Ini kita bisa pindahkan. Ini kita tetap tuliskan ini dalam 2 saja. Kemudian yang ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi caranya seperti tadi, untuk mengubah ke pecahan biasa kita tinggal mengalihkan ini ke depan. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13/4 ya. Nah, untuk sebuah bilangan, ini bilangan bulat, kita bisa menuliskan dia 2/1 gitu ya. Karena bilangan bulat itu kalau dia penyebutnya itu berarti 1 ya. Karena 2/1 kan sama dengan nilainya dengan 2. Ya, selanjutnya kita menyamakan penyebutnya. Ini 1, ini 4. Jadi kita pakai penyebutnya 4 ya. Ini 4. Jadi 4 bagi 1, 4, kemudian kalikan ke atas 8. Ini 4 bagi 4, 1 kalikan ke atas 13, 1 kali 13, 13 ya. Sehingga ini hasilnya adalah 8 tambah 13. Ini 21/4. Ya, ini karena masih lebih pembilangnya lebih daripada penyebut, sehingga kita bisa melakukan pembagian dengan mengubah ke bentuk pecahan campuran. Kita lihat pembagiannya, 21 dibagi 4 ini ya. 21 bagi 4 itu dapatnya 5. Terus 5 kali 4 20. 21 kurang 20 nilainya 1. Sehingga ini hasilnya adalah 5 ya. Ini hasil bagiannya dulu tulis. Kemudian bawahnya yang sisanya 1, penyebutnya tetap 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Ya, kita bisa mengerjakan ini dengan cara yang lain. Misalnya, kita tulis tulisannya 1, 2/3 ditambah 3, 5/6. Kita bisa menuliskan seperti ini. Bagian bilangan bulat di depan ini kita tuliskan dijumlahkan tersendiri. Jadi 1 tambah 3 gitu ya. Bilangan di depan, ini yang bulat ini kita jumlahkan tersendiri, 1 tambah 3. Kemudian kita menjumlahkan bagian pecahannya, 2/3 tambah 5/6. Ini 2/3 tambah 5/6. Ya, seperti ini. Jadi yang cara kedua ini kita menjumlahkan bagian bilangan bulatnya secara tersendiri, kemudian ditambah dengan penjumlahan dari bilangan pecahan biasanya. Jadi 2/3 tambah 5/6. Selanjutnya ini nilainya 4. Tambah, ini kita samakan penyebutnya tadi ya. Kalau dia bilangan 3 dan 6 maka KPK-nya adalah 6. Kita tuliskan sini 6. Ya, kita mencari bentuk 2/3 ini sama dengan berapa per 6. Ya, ini kita lakukan pembagian 6 bahagi 3, 2, kemudian 2 kali ke atas, 2 kali 2 4. Tuliskan di sini. Ditambah ya, tambah 6 bagi 6 1, kali ke atas 1 kali 5 5. Sehingga ini nilainya adalah 4 tambah 9/6 ya. Ini 9/6. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ini, perhatikan bahwa 9/6 ini adalah bilangan bagian pembilangnya lebih dari bagian penyebut. Sehingga 9/6 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Kita lakukan pembagian 9/6. Ini 1 dapatnya 1 kali 6 6. 9 kali 6 3, jadinya 1. Jadi kita punya sekarang 4 tambah 1, ini 9/6 jadinya 1 3/6 ya. 1 3/6. Atau ini tadi ini bilangannya bisa disederhanakan jadi 1/2. 1/2 ya. Ini 1 3/6 sampai 1/2. Sehingga ini bisa langsung kita jumlahkan, jadinya 4 tambah 1 5 1/2 ya, begini ya. Ini sama hasilnya dengan yang di sebelah, yang kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, selanjutnya ini juga bisa kita kerjakan seperti yang di atas. Jadi 2 tambah 3
1/4 ini langsung saja 2 tambah 3 1/4 ini langsung bisa terjumlah ya, jadinya 2 tambah 3 ini jadinya 5 1/4 ya. Ini bisa langsung dijumlahkan saja karena ini pembilangnya lebih kecil daripada bagian penyebut, sehingga ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini langsung bisa dijumlahkan dengan bulat di depannya, jadi 5 1/4. Ya, kemudian satu contoh lagi untuk penjumlahan, kemudian kita pindah ke bagian pengurangan. Misalnya kita punya 2 1/4 ditambah dengan 3/8. Ini 2 1/4 ditambah 3/8. Ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 8 tambah 1 9, jadi dapatnya 9/4 ya. Ya, kemudian dijumlahkan dengan ini, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 8 kali 3 24. 24 tambah 3 dapatnya 27 ya. Ini per 8. Ya, selanjutnya kita sekarang tinggal menyamakan penyebut dari 4 dan 8 ini dengan mencari KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 itu kita dapatkan nilai 8 ya. Sehingga ini kita pakai penyebut yang baru dalam penyebut 8 dua-duanya ini. Jadi ini nanti kita akan ubah 9/4 ini ke dalam berapa per 8. Kemudian 27/8 ini sudah sama, jadi ini tetap 27/8 ya. Ya, 8 selanjutnya bagaimana bilangan di sini? Kita lakukan pembagian. 8 dibagi 4 dapatnya 2, kalikan ke atas. 2 kali 9 ini dapat 18. Ya. Jadi sekarang kita punya pecahan 9/4 itu senilai dengan 18/8. Jadi penyebutnya berbeda, tetapi nanti ini nilainya sama ya. Selanjutnya ini 27/8, ini kan penyebutnya sudah sama 8, sehingga ini tetap kita pakai bilangan 27. Ya, setelah penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan bagian pembilang. 18 ditambah 27, ini hasilnya adalah 45/8. Oke, kita dapatkan pecahan 45/8. Ini kita bisa tulis dalam bentuk pecahan campuran dengan melakukan pembagian 45/8. Ya, ini 8 kali 5 ya, 8 kali 5 40. Ini 5 kali 8 40. Ya, ini jadinya 5, sehingga pecahan 45/8 ini itu akan sama dengan 5. Kemudian sisanya 5/8. Ya, kita dapatkan sekarang nilainya. Untuk pecahan 2 1/4 ditambah dengan 3/8 itu kita dapatkan pecahan yang nilainya 5/8. Oke, ini beberapa contoh untuk operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Sekarang kita masuk dalam operasi pengurangan untuk bilangan pecahan. Kita hapus dulu yang ini. Ya, kita sekarang masuk dalam operasi pengurangannya. Ya, misalnya 3/7 dikurangi 1/7. Ya, untuk operasi pengurangan itu sama prinsipnya dengan operasi pada penjumlahan. Jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Setelah penyebutnya dalam keadaan sama, maka kita tinggal mengoperasikan atau mengurangkan bagian pembilangnya. Jadi seperti ini, misalnya ini sudah dalam keadaan berpenyebut sama karena penyebutnya adalah 7 ya. Jadi kita tinggal mengurangkan bagian pembilangnya, jadi 3 kurang 1 jadinya 2. Kemudian penyebutnya tetap 7 ya. Jadi
kita dapatkan sekarang 3/7 dikurang 1/7 itu nilainya adalah 2/7. Ya, kemudian contoh berikutnya, misalnya saya punya 3/2/3 dikurang 2/1/4 misalnya. Ini 3/2/3 dikurang 2/1/4. Ini kita prinsipnya sama seperti pada operasi penjumlahan. Kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi cara mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa itu kita tinggal mengalihkan bagian penyebut ini ke bilangan di depan. Jadi 3 kali 3 9, kemudian dijumlahkan dengan bagian atas 9 tambah 2, ini jadinya 11/3 ya. Mudah kan ya? Jadi ini pecahan 3/2/3 itu senilai atau sama dengan 11/3. Hanya bentuknya berbeda ya. Ini yang satu pecahan campuran dan yang satunya pecahan biasa. Ya, selanjutnya kita ulang ini. Nah, sekarang kita mencari pecahan biasa dari 2/1/4. Itu caranya kita tinggal mengalihkan. Ini 4 kali 2 2. Selanjutnya tambah dengan yang di atas 4 kali 2 tadi 8 ya. 8 tambah 1 9. Jadinya 9/4. Ya, sampai di sini. Selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya. Kita tulis satu kali saja ya, ini dalam batasnya yang satu kali. Ini 3 kali 4, ini bilangannya 12 ya, KPK dari 3 dan 4. Atau bilangan terkecil yang bisa bagi dengan 3 dan 4 itu adalah 12. Ya, 12 bahagi 3, selanjutnya di sini 12 bagi 3 itu 4, 4 kalikan ke atas, 4 kali 11 itu 44 ya. Kemudian ini kurang. Nah, yang di sini 12 dibagi 4 itu nilainya 3, kalikan ke atas 3 kali 9 27. Nah, ini selanjutnya kita tinggal mengurangkan bagian pembilang. 44 kurangi 27. Ini jadinya 7. Ini 17 ya. 17/12. Ya, kita dapatkan 17/12 karena bagian pembilang lebih dari bagian penyebut, maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan melakukan pembagian. Ya, caranya gini. 17 bagi 12 ini dapatnya 1. 1 kali 12 12. Kemudian 17 kurang 12 dapatnya 5. Sehingga nilai dari pecahan biasa ini dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/5/12 ya, tetap penyebutnya. Ya, hasilnya seperti ini. Dapatkan hasil pengurangannya adalah 1/5/12. Ya, kita juga bisa mengerjakan dengan cara yang seperti tadi, yang bagian penjumlahan ini. Kita mengurangkan bagian depannya saja, bagian belakang bulatnya, kemudian ditambah dengan pengurangan bagian pecahan biasanya. Jadi kalau kita kerjakan dengan cara yang kedua, ini jadinya seperti ini. 3 kurang 2. Ini ditambah. Ini 2/3. Ini selamanya ditambah ya, dijumlah. Jadi 3 kurang 2 ini kemudian dijumlah, ditambah sama selamanya seperti ini, ditambah dengan pengurangan antara 2/3 dan 1/4 seperti ini. Ya. Jadi bentuknya jadi seperti ini. 3 kurang 2 yaitu bilangan depannya, kemudian ditambah dengan hasil pengurangan bagian pecahannya. 2/3 kurangi 1/4. Ya, ini dapatnya 1 tambah. Ini selamanya tambah. Sekarang kita samakan penyebutnya, ini 2/3 dikurang 1/4. Ini tadi dapatnya 12 ya. 12 itu adalah KPK dari 3 dan 4 atau bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan 3 sekaligus 4. Ya, kita lakukan pembagian sekarang untuk menuliskan yang di sini. 12 bahagi 3 itu 4. Selanjutnya 4 kali 2 8 ya. Kita tuliskan di sini. Kemudian kurang, ini kurang.
Lanjut, ini 12 dibagi 4 itu 3, kalikan ke atas 3. Ya, sehingga ini dapatkan nilainya 1 ditambah ini 8 kurang 3, 5/12. Hasil akhirnya, karena ini bagian pembilang lebih kurang dari bagian penyebutnya, maka ini kita bisa langsung tuliskan saja 1 lebihnya ini ya, 5/12. Tapi seandainya ini tadi bilangannya, bagian pembilangnya lebih dari bagian penyebutnya, maka ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran, sehingga nanti tinggal menjumlahkan bagian depannya ya, dengan bulatnya. Ya, karena ini kurang dari bagian pembilang, kurang dari bagian penyebut, maka ini langsung bisa dituliskan 1/5/12 ya. Hasilnya ini akan sama dengan cara pertama tadi yang kita dapatkan 1/5/12. Ya, kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya yang nomor 3 ya. Ya, misalnya kita punya bilangan bulat yang dikurangkan dengan pecahan campuran. Kurang misalnya 2, 1/3 seperti ini ya. 5 dikurang 2, 1/3. Ini kita bisa rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi ini kita 5, kalau kita tulis dalam bentuk ini bisa kita tulis 5/1. Kalau kita mau menuliskan dia dalam bentuk pecahan biasa, ini 3 kali 2, 6 tambah 1, 7, 7/3 ya. Jadi ini pecahan campuran, pecahan biasanya senilai dengan 7/3. Caranya ini kita kalikan ke depan, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Ya, selanjutnya ini bilangannya kita bisa samakan penyebut dalam penyebut 3 ya, karena KPK 1 dan 3 adalah 3, atau bilangan terkecil yang yang bisa dibagi dengan 1 dan 3 adalah 3 ya. Selanjutnya di sini 3 bahagi 1 3, kalikan ke atas 3 kali 5 15. Kemudian ini 3 bahagi 3 1, kalikan ke atas ini 1 kali 7 7. Ya, kita dapatkan 15 kurang 7, 8/3. Ini karena bagian pembilang bagian atas ini lebih dari bagian penyebut, maka ini kita bisa rubah dia atau bisa menuliskan di dalam bentuk pecahan campuran. 8 bagi 3 2, 2 kali 3 6, 8 kurang 2, 8 kurang 6 2. Sehingga ini bisa kita tuliskan 2 hasil baginya dulu. Kemudian sisanya 2, penyebutnya tetap 3 ya. Ya, hasilnya 2/3. Ya, selanjutnya mari kita gabung operasi untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalnya kita punya operasi seperti ini, 1/4 ditambah 2/1/3 dikurang 1/2/5 misalnya. Ya, misalnya kita punya operasi seperti ini, 1/4 ditambah 2/1/3 dikurang 1/2/5. Ya, kita bisa merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa semuanya. Kita rubah ke dalam pecahan biasa. Jadi ini kita cari pecahan yang senilai, tapi dalam bentuk pecahan biasa. Ya, caranya seperti tadi, kita kalikan ke depan, 4 kali 1 4, ditambah bagian atasnya 1, 4 tambah 1 5. Sehingga ini jadinya 5/4. Ini bagian penyebutnya tetap ya. Ya, tambah, dijumlahkan. Ini pecahan biasanya 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Ini jadinya 7/3. Kurang. Selanjutnya ini 5 kali 1, 5. Ditambah dengan yang di atas 5 tambah 2 7, sehingga pecahan 1/2/5 itu senilai dengan 7/5. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita sudah dapatkan bentuk penjumlahan dan pengurangan dari pecahan biasa. 5/4 ditambah 7/3 dikurang 7/5.
Ya, kita samakan penyebut. Kita tulis satu garis saja yang panjang ini untuk memisahkan bagian pembilangan penyebutnya. Ini kita cari KPK dari 4, 3, dan 5, atau bilangan terkecil yang bisa membagi 4, 3, dan 5 itu adalah 60 ya. Ya, ini dapat bilangan 60. Sekarang kita lakukan pembagian pada bagian penyebut. Ini tambah, kita tulis saja ini tambah, ini kurang ya. Jadi untuk ini per ini dia adalah bagian ini. Kemudian yang ini dengan ini adalah setara dengan 7/3. Kemudian di sini setara dengan 7/5. Ya, kita lakukan pembagian. 60 bahagi 4 itu dapatnya 15 ya. 15 kalikan ke atas, 15 kali 5 ini dapatnya 75. Ya, selanjutnya di sini 60 bahagi 3 itu dapatnya 20 kali tambahkan kalikan dengan 7 ya. 60 bahagi 3 20 kali 7 ini dapatnya 140 ya. 60 bahagi 5 dapatnya 12 kali 7 dapatnya 84 ya. Ya, selanjutnya ini kita jumlahkan ini 140 tambah 75 dapatnya 5, 215 dikurang 84 dapatnya 1, ini 3, ini 1 ya. Jadi dapat nilai pecahan 131/60. Ya, ini selanjutnya karena bagian membilang lebih dari bagian penyebut, kita bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan campuran dengan melakukan pembagian. Ini bagi 60. 131 dibagi 60 ini dapatnya 2 ya. 2 kali 60 120. Ini kurang 1 kurang 0 1, 3 kurang 2 1. Ini habis. Sehingga 131/60 itu dapat kita tulis dalam pecahan campuran 2, hasil baginya 2, sisanya 11/60. Ya, ini hasil akhirnya untuk penjumlahan bilangan 1 1/4 ditambah 2 1/3 dikurang 1 2/5, hasil akhirnya adalah 2 11/60. Ya, demikian beberapa contoh operasi hitung pada pecahan untuk penjumlahan dan operasi pengurangan. Dan selanjutnya pada bagian berikutnya kita akan membahas kembali tentang materi pecahan, khususnya pada operasi perkalian dan operasi pembagian. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami, dan semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar dan tidak mudah putus asa, terus berusaha agar sukses senantiasa akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Demikian, terima kasih, selamat malam.